Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di iNews Jabar dan pemirsa kami akan lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini, namun ada informasi yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Tresia di studio. Silakan Tresia. Ya, terima kasih Agung dan juga pemirsa. Kita akan kembali menyimak informasi dari Bekasi. Berkenalan dengan pria yang mengaku polisi, seorang gadis asal Lampung menjadi korban human trafficking di Bekasi. Korban berhasil kabur dari rumah kontrakan tersangka, sementara pelaku sempat menjadi bulan-bulanan masa sebelum diamankan polisi. Pelaku aksi penyekapan terhadap seorang wanita asal Bandar Lampung akhirnya dibekuk polisi. Pelaku ZA, pemuda pengangguran berusia 22 tahun, yang juga warga Bandar Lampung sempat dihakimi warga sebelum diamankan petugas. Korban berinisial SS berkenalan dengan tersangka yang mengaku polisi melalui media sosial Facebook. Tersangka mengaku sebagai polisi menawarkan pekerjaan kepada korban, sekaligus mengajak menikah. Namun malang, SS malah dijadikan budak nafsu tersangka di rumah kontrakannya. Tidak hanya itu, pelaku juga memaksa korban untuk bekerja di panti pijat. Warga sekitar sering mendengar pelaku menyiksa korban yang semula dikira pasangan suami istri. Korban sempat disekap selama 1 bulan oleh pelaku yang diduga sering melakukan aksi pencopetan di terminal. Petugas Polsek Cikarang Barat telah mengamankan pelaku berikut sejumlah barang bukti, telepon genggam pelaku dan sejumlah kartu ATM milik korban. Dari Kabupaten Bekasi, Didit Junaidi, MNC Media, melaporkan. Ya pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan sebelumnya mengenai penataan kawasan Kopo bersama rekan Agung Karsena di Mitra Hotel Bandung. Ya silakan Agung, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Tresia dan kita akan lanjutkan perbincangan Bapak-bapak. Ini tadi lanjutkan terlebih dahulu untuk masalah difabel tadi ya Pak ya? Pak Denny. Ya, tadi difabel itu ada 2 yang harus diperhatikan, satu itu tunanetra, yang kedua adalah kursi roda. Nah, untuk tunanetra harus ada guiding block yang mengarahkan mereka dan harus bisa dirasakan. Jadi bukan soal warna, karena mereka tidak bisa melihat warnanya gitu. Kasih warna apa saja sebetulnya tidak masalah buat tunanetranya. Nah, yang kedua itu, guiding blocknya itu yang harus lurus ya, jadi jangan mentok kena tiang, kena pohon begitu. Saya kira kontraktor atau pemasangnya juga tidak terlalu paham apa fungsinya sehingga bisa dibelok-belokkan kalau ada pohon, ada tiang listrik. Nah, mungkin ada baiknya kalau penataannya sekalian dengan penataan tiang listriknya ya. Kalau misalnya masih ada tiang listrik ya ke satu tempatkan supaya guiding blocknya lurus, atau tadi seperti disampaikan Pak Agus ada ductingnya jadi masuk ke bawah itu. Baik, kita tahan Pak. Oke. Kita angkat terlebih dahulu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Pak Santoso silakan Pak. Ya, Pak. Ya, mengenai penataan kawasan Kopo dan trotoarnya, ya, saya di Kopo, lewat dari tol masuk ke selatan tuh kan pasti Kota Madya sampai dengan tol tuh. Dan di situ kan begitu macet sekali. Apa memang dari pemerintah Kota Madya Bandung memang ada will atau tidak? Dari tikungan tol itu sampai Kopo Elok, dari Kopo Elok jalan menyempit, tadinya bisa 4 jalur mobil, lalu dekat Kopo Elok Selatan sampai dengan Nikomo tuh hanya tinggal 2 jalur. Tapi di situ kan kelihatan ada garmen, ada bekas pabrik yang udah kebakaran, itu lahan di depan tembok dianya udah begitu, ada lahan sekitar 4 meter panjang. Kenapa tidak dibebaskan oleh pemerintah Kota Madya Bandung? Setelah tol kan ke selatannya begitu lebar lagi, jalannya bisa 4 lajur lagi, 4-5 lajur lagi. Ada will atau tidak sebenarnya gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Santoso, selamat sore. Baik, sebelum kita jawab ke ranah sana, jadi ini kan adalah keluhan dari warga Kopo terkait dengan kemacetan, dalam hal ini jalan yang begitu sempit ya. Namun kita akan lanjutkan terlebih dahulu untuk Pak Denny tadi. Yang pertama adalah tadi bukan warna yang jadi patokan, tapi pola ya. Nah, yang kedua untuk kursi roda.
Nah, kalau misalnya kita mau mengakomodasi kursi roda untuk masuk dalam trotoar, maka lebarnya kursi roda itu 1,5 meter untuk ininya. Jadi kalau untuk pejalan sebetulnya 1,2 meter ya, karena orang itu 60 cm, kalau 2 orang 1,20 minimum. Tapi untuk komersil minimum sebetulnya 3 meter ya. Nah, tapi kalau untuk kursi roda itu 1,5 meter. Jadi kalau misalnya kursi roda berpapasan, makanya memang 3 meter begitu ya, semua itu harus. Nah, rem itu juga harus diperhatikan karena tadi kursi roda itu harus bisa naik dan turun dengan mudah ya, di mana dia rem di persimpangan, kalau mau nyebrang itu juga harus diakomodasi. Kemudian kalau nyebrang ada trotoar harus bisa sampai ke ujungnya. Tapi di sini ada zebra crossnya, tapi tidak bisa masuk ke trotoar karena ada pohon, ada taman dan segala macam ya. Misalnya kita lihat di persimpangan Jalan Sulanjana dengan Dago ya, di depannya Dukomsel gitu, coba nyebang di trotoar itu, pasti ujungnya mentok ke taman gitu, bukan ke trotoarnya begitu. Jadi memang harus direncanakan dan ditangani semuanya sekaligus gitu. Kalau sepotong, ya itu tidak nyambung gitu, trotoar bagus, tapi tidak bisa sampai ke zebra cross bagus, tidak bisa sampai ke trotoar gitu ya. Trotoar bagus, tapi tidak cukup untuk pejalan karena yang penting indah, ada lampunya, ada kursinya, ada bolanya, sehingga orang jalan malah jadi sempit. Jadi jangan berharap untuk kursi roda. Kalau untuk orang normal saja sebetulnya belum bisa diakomodasi dengan lengkap gitu. Nah itu dia. Pak Agus gimana Pak? Prioritas untuk kaum difabel ini tampaknya kalau kita lihat dengan kondisi di lapangan masih belum terlihat Pak. Ya, terima kasih. Dari tahun kemarin kita sebenarnya sudah mulai menata ya untuk difabel, karena kita juga banyak menerima masukan dari kaum difabel dan jadi masyarakat luas gitu, seperti itu. Tahun kemarin walaupun masih ada, karena betul apa tadi yang disampaikan Pak Denny, kontraktor juga kadang-kadang tidak mengerti gitu, masangnya itu harusnya bagaimana itu kadang-kadang mereka juga tidak paham. Insya Allah kalau tahun ini kita lebih optimalkan, kita lebih coba tata lagi kembali bahwa memang nanti teman-teman perencana akan terlibat langsung di dalam pelaksanaan, jadi tahu betulnya harus ini harus belok kemana, harus ini harus kemana, sehingga tidak ada lagi nabrak-nabrak seperti itu gitu. Jadi kontraktor kita akan coba bimbing dalam rangka pelaksanaan penggunaan si guiding block itu sendiri gitu ya. Jadi guiding block itu kita coba atur lagi lebih baik lah, insya Allah seperti itu. Untuk yang kasus di Kota Bandung Pak, untuk yang Jalan Braga yang guiding block itu masih bermasalah, itu sebenarnya dalam perencanaan yang kurang matang atau seperti apa Pak? Ya, memang kita sebenarnya berharap bahwa lurus karena memang tidak mungkin kita juga nabrak-nabrak ya sebenarnya dari perencanaan, tapi mungkin nanti kita akan lihat kembali, itu menjadi pengalaman buat Dinas Bina Marga dan Pengairan. Ya tadi mudah-mudahan nanti kita akan antara perencana, pelaksana dan pengawas itu akan turun langsung bersama-sama sehingga hal-hal yang seperti itu tidak terjadi, insya Allah seperti itu. Tahun ini kita coba harapkan seperti itu, tidak ada lagi guiding block yang nabrak-nabrak seperti itu, karena memang sebetulnya kalau si kontraktornya paham itu nggak mungkin lah kita kan itu tahu, masa kita juga punya perasaan lah kalau kita jalan nabrak itu kan sebenarnya harus sudah bisa paham betul seperti baik itu. Baik Pak Denny, ini kita kembali ke kawasan Kopo ini sendiri, sebenarnya menurut Bapak apa kendala yang begitu signifikan untuk pembangunan trotoar di kawasan Kopo? Namun kita akan sapa terlebih dahulu, menelpon kembali. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak Budi nih dari Cibaruyut. Ya Pak Budi, silakan Pak. Ini Pak, kalau di Kopo itu yang mengakibatkan macet itu adalahnya pertokoan di Mikomo dengan Jogja gitu. Ya kan dari sebelah utara ya, jangan coba-coba belok kanan gitu. Dan dari yang selatan juga jangan belok kanan ke mall. Satu-satunya jalan tidak lain adanya jembatan penyeberangan antara Jogja dengan Mikomo itu. Jadi yang dari utara mau ke Jogja juga ke kiri dulu, nanti nyebrang gitu. Sehingga nggak menjadikan jalur macet yang keluar dari tol. Nah gitu. Jadi kan di situ bisa langsung tidak berhenti gitu.
Kalau saya perhatikan itu sekitar jam 4 sore biasanya seperti itu. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Budi. Ya itu dia Pak Budi dari Cibaduyut yang juga mengomentari terkait dengan kondisi jalanan di di kawasan Kopo maksud saya. Ini juga nyambung nih Pak dengan pertanyaan saya tadi. Artinya apa Pak sebenarnya hambatan yang betul-betul signifikan di sana? Yang harus disediakan sebetulnya kan sesuai dengan standar minimum. Persoalannya ruang yang ada tidak bisa memenuhi standar minimum tersebut. Jadi jangankan tadi yang ideal dengan panca trotoarnya ya, yang minimumnya saja itu sulit. Jadi memang harus ada kompromi kapan tadi ya komponen-komponen yang tidak terlalu relevan, tidak terlalu menunjang untuk fungsi pejalan kakinya itu ditinggalkan dulu, kapan itu bisa ditambahkan gitu. Nah tentu bukan tidak ada cara untuk menyelesaikannya, bisa perlebar trotoar dengan membebaskan tanah, tapi itu kan akan menjadi persoalan baru dalam penganggarannya karena harus membebaskan tanah juga begitu ya. Kalau kerjasama pemerintah dengan pemilik tanah misalnya bisa saja tidak atau tanpa pembebasan tanah, tapi hak milik privat dipakai untuk publik. Jadi ya udah 1 meter tanah saya bolehlah dipakai trotoar, tapi sertifikat tetap sampai sana begitu ya. Jadi tidak perlu dibebaskan, hanya fungsinya jadi fungsi publik di atas ruang privat. Nah itu perlu kerelaan dari pemilik tanahnya untuk meminjamkan. Kalau melepaskan itu lebih bagus karena wakaf buat trotoar itu pahalanya sepanjang trotoar itu dipakai ya gitu. Jadi bisa diwakafkan itu lebih baik, tapi kalau meminjamkan saja itu sudah baguslah karena memberikan tambahan ruang publik walaupun di atas tanah privat. Gitu. Pak Denny setujukah terkait dengan adanya yang mengatakan bahwa trotoar yang betul-betul berfungsi dan juga bisa membuat nyaman para pejalan kaki ini juga merupakan cerminan dari keberhasilan tata kota? Betul. Karena bukan hanya soal menyediakan, tapi juga soal mendidik ya bagaimana masyarakat menggunakan trotoar dengan baik dan benar, tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang bukan pada tempatnya, bukan pada trotoar gitu ya tadi PKL, parkir, motor lewat trotoar, nah itu kan itu sebetulnya perilaku yang tidak layak dilakukan untuk kegiatan di atas trotoar tadi gitu. Nah itu perlu pendidikan. Tapi juga untuk dari pendidikan harus ada sanksi ya, jadi harus ada penanganan khusus untuk pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Nah itu dia, Pak Agus bagaimana tanggapannya? Berarti kalau dari pernyataan Pak Denny ini berarti Bandung tata kotanya masih belum maksimal. Ya, sejalan dengan perkembangan tentunya kita harus terus berkembang ya, mempercantik kota Bandung ini. Ya pertama dengan sesuai dengan kewenangannya. Kalau kami kewenangannya di Bina Marga dan Pengairan adalah menata trotoar, tentunya kami akan terus bekerja untuk memperbaiki citra kota itu dengan trotoarnya dan jalannya dan salurannya gitu. Sehingga memang tadi juga betul bahwa di khususnya memang yang segmen yang terakhir itu Jalan Soekarno Hatta yang ke perbatasan yang agak sulit karena memang sudah agak sulit. Tapi kita agak kelebihannya itu memang saat ini kita juga akan memperlebar trotoar itu dengan menutup saluran gitu ya. Menutup saluran sehingga menambah luas sedikit lah. Jadi trotoar itu ada menambah luas sedikit karena trotoarnya salurannya kita tutup semua. Jadi itu juga menjadi pejalan kaki. Tadi betul nanti kita akan melihat pancara trotoar itu harus ditempatkan di mana karena memang fungsi utama trotoar ada untuk pejalan kaki seperti itu. Tapi kalau untuk fungsi controllingnya sendiri Pak seperti Pak Denny katakan termasuk sanksi di dalamnya? Ya saya pikir sangat setuju ya, karena memang harus seperti itu karena warga kita belum paham betul ya terkait dengan fungsi utama dari trotoar sendiri. Karena kadang-kadang dikalahkan lah seperti itu, fungsi trotoarnya dikalahkan, pejalan kakinya dikalahkan dengan motor, dengan parkir, dengan PKL dan lain-lain seperti itu. Makanya memang sebetulnya panca trotoar juga sebetulnya selain memperindah juga tadinya kalau memang lebar itu untuk menghambat hal-hal yang seperti itu gitu ya. Ada bangku sehingga memang tidak bisa masuk ke motor dan lain-lain seperti itu. Itu adalah salah satu juga gitu. Oke Pak Denny, untuk trik yang dilakukan dengan adanya panca trotoar tadi sebenarnya apakah itu kalau fungsinya seperti itu untuk menghindari kendaraan?
Ya bisa saja dilakukan, tetapi tadi jangan lupakan fungsi utamanya, jangan gara-gara pancal trotoar, lalu orang jalannya harus berbelok-belok gitu karena menempatkan street furniture perkakas jalan itu yang menghalangi motor. Nah itu juga apalagi untuk difabel ya, itu lebih sulit lagi gitu. Mengikuti guiding blocknya, suruh ikut muter-muter gitu ya. Pak Agus, terakhir mungkin apa yang membuat Anda optimis untuk pembangunan trotoar di kawasan Kopo ini akan lebih baik? Ya, terima kasih. Jadi memang saya pikir sejalan dengan perkembangan dan juga mungkin melihat warga sekitar Kopo juga akan melihat sebetulnya fungsi trotoar itu akan menjadi seperti Jalan Rio, Jalan Asia Afrika, sehingga mereka juga saya pikir akan melihat bahwa fungsi trotoar itu akan memperindah kawasan mereka sendiri gitu, depan rumah mereka, depan toko mereka dan lain-lain, sehingga saya yakin warga di kawasan Kopo itu sangat mendukung terhadap rencana ini. Saya optimis sekali gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Agus Hidayat, ini selaku Kepala Bidang Perencanaan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Denny Zulkaidi, pengamat tata kota, sudah berbincang di sore hari ini dan memberikan wawasan baru tentunya untuk pemirsa di sini, dan mudah-mudahan nanti kedepannya pembangunan berjalan lancar ya Pak Agus ya. Amin. Kemudian juga tadi PR-nya berarti yang harus dipikirkan bersama agar PKL nggak balik-balik lagi. Kemudian juga kendaraan yang parkir di samping trotoar itu ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita di sore hari ini terkait dengan tema penataan kawasan Kopo. Kami akan berbincang kembali esok dan kita akan kembalikan ke Tresia karena masih ada beberapa informasi akan Tresia sampaikan dari studio. Silahkan Tresia. Ya, terima kasih Agung yang telah memandu perbincangan kita sore hari ini. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat bagi semua pemirsa di rumah. Saya juga ucapkan terima kasih kepada dua orang narasumber kita, Bapak Denny dan juga Bapak Agus. Ya pemirsa, setelah jeda yang satu ini, iNews Jabar akan kembali dengan sejumlah berita yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah di iNews Jabar.